Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Sikap PDIP terhadap hasil Pilpres 2024 itu tampaknya sangat konsisten. Kendati Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa gugatan dari pemohon pasangan paslon 01 dan 03 itu ditolak, dan dengan begitu KPU hari ini menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, namun tidak tampak satu orang pun petinggi dari PDIP yang hadir di KPU. Dan ini kelihatannya erat kaitannya dengan sikap dari PDIP yang minta agar penetapan dari KPU untuk Prabowo Gibran itu sebagai presiden dan wakil presiden itu ditunda sampai kemudian ada putusan dari PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, yang karena saat ini PDIP itu sedang mengajukan gugatan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2002, khususnya Pilpres 2024 yang meloloskan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, calon wakil presiden pada waktu itu ya. Nah, yang kan sekarang ini orang banyak sekali menunggu-nunggu bagaimana sikap PDIP itu setidaknya bisa terlihat dari hadirnya para petinggi PDIP. Kalau misalnya tadinya diperkirakan mungkin saja tokoh PDIP tidak ada yang hadir, tapi Puan Maharani yang selama ini dikenal cukup akomodatif gitu ya, cukup pragmatis dalam menyikapi hasil pemilu, kemungkinan itu akan hadir. Tapi ternyata Puan Maharani baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR maupun dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP itu tidak hadir di KPU. Sementara petinggi partai-partai lainnya juga termasuk dari kubu oposisi seperti PKS itu juga hadir. Nah, bukan hanya Puan Maharani yang tidak hadir, tetapi pasangan Ganjar dan Mahfud itu juga tidak hadir. Ganjar kepada media menyatakan bahwa dia tidak mendapat undangan untuk datang ke KPU, karena itu dia tidak hadir. Namun beda dengan pasangan Ganjar dan Mahfud yang tidak hadir, justru pasangan 01 Anies Muhaimin itu tanpa hadir, dan mereka datang bersamaan dengan senyum yang lebar dan kemudian didampingi juga oleh Sekjen Partai Keadilan Sejahtera. Kepada media, Anies menyatakan bahwa dia menghormati proses bernegara. Kendati begitu, kata Anies, tapi ini tidak menafikan bahwa catatan-catatan yang mereka sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Karena seperti kita ketahui bahwa di Mahkamah Konstitusi, tim hukum paslon 01 itu mendalilkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang berakibat kemudian pemilu khususnya Pilpres kali ini tidak bisa berlangsung jujur, luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Hal itu karena disebabkan ada cawe-cawenya Presiden Jokowi, dan didalilkan dengan sangat lengkap, mulai dari soal pengangkatan para pejabat kepala daerah yang ini karena dampak dari pemilu kadanya dijadikan serentak pada tahun 2024 itu kan, kemudian pemerintah mengangkat banyak sekali kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan sampai wali kota. Dan pengangkatan para pejabat kepala daerah ini yang didalilkan sebagai salah satu bagian dari strategi Presiden Jokowi cawe-cawe untuk memenangkan putranya Gibran Rakabuming. Selain soal pejabat kepala daerah, itu soal bansos, itu juga didalilkan, dan kemudian tentu saja berkaitan dengan soal penyalahgunaan atau pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh paman Gibran, yakni Anwar Usman, ketika dia masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian Gibran itu bisa lolos menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo, kendati usianya itu belum memenuhi syarat sampai 40 tahun. Nah, ini yang menurut Anies itu tidak akan dilupakan. Ini saya kira mungkin ini seperti apa yang disampaikan oleh tokoh kulit hitam di Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang dia menyatakan forget but not forgive. Itu saya kira begitu dengan dalam kasus ini, karena bagaimanapun juga kalau kemudian
mereka datang hadir gitu di KPU itu bukan berarti mereka menafikan dan mengakui bahwa pemilu kali ini atau khususnya Pilpres itu berlangsung secara luber jurdil. Saya kira itu yang penting untuk tetap diingat, tetap dicatat bahwa proses pemilu kali ini betul-betul penuh kecurangan. Kalau toh kemudian ini kemudian mereka mengakui atau menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi bukan berarti menafikan atau melupakan bahwa pemilu kali ini menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah di Republik ini. Tapi tentu saja juga kita menghormati putusan dari PDIP untuk tidak hadir, termasuk juga Ganjaran Mahfud, karena ya memang tidak ada keharusan juga, itu hanya semacam basa-basi politik atau fatsun politik saja. Tetapi dengan cara menunjukkan tidak hadir pun itu sebenarnya mereka juga tidak salah, karena mereka kan merasa PDIP sekarang sedang berproses di pengadilan. Harusnya KPU itu menunda proses penetapan. Tetapi KPU memanfaatkan momentum dari keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk segera menetapkan pasangan Prabowo Gibran. Ini memang skenario yang sejak awal kan kelihatannya diembankan kepada para komisioner di KPU. Jadi mereka segera gerak cepat. Nggak salah juga sih, karena memang Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, jadi sehingga mereka melakukan penetapan. Tetapi apa yang diharapkan oleh PDIP juga tidak salah dengan menyatakan bahwa masih ada proses dari di pengadilan yang harusnya ditunggu oleh KPU. Saya kira ini soal apa ya? Ini kan soal dalam hukum itu sering sekali terjadi, misalnya perdebatan-perdebatan yang sering disebut bahwa kalau ada dua orang ahli hukum bertemu itu akan ada tiga pendapat. Jadi dari ahli hukum PDIP menganggap bahwa harusnya KPU menunda penetapan dari Prabowo Gibran karena masih ada kasus hukum yang berjalan di pengadilan. Artinya kalau nanti tiba-tiba dalil mereka diterima oleh majelis hakim dan kemudian dinyatakan bahwa memang ada pelanggaran konstitusi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Jokowi, itu kan bisa membatalkan keabsahan dari Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tetapi KPU tentu juga punya dasar yang cukup kuat, karena bagaimanapun juga putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final and binding. Jadi artinya ya sudah final dan mengikat. Karena itu begitu diputuskan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi, kendati ada dissenting opinion dari 3 orang anggota majelis hakim, maka yaitu serta-merta itu sudah bisa dieksekusi, dan itulah yang dilakukan dieksekusi oleh KPU. Saya kira kepentingan KPU adalah dia segera menetapkan itu, dan setelah itu tugasnya beres, karena mereka bisa kemudian beranjak pada penetapan hasil pemilu yang lain nanti, yang saya kira ini kan segera bergulir di Mahkamah Konstitusi, ya, ini berkaitan dengan pemilu legislatif. Nah, tetapi bagi PDIP dan khususnya dengan Pak Jokowi serta Pak Prabowo, kelihatannya memang urusannya ini jadi panjang, ya. Dengan tidak hadir di penetapan KPU itu, dan kemudian figur yang tadinya mungkin diperkirakan hadir seperti Puan Maharani, itu menunjukkan bahwa ya sampai sekarang di PDIP itu masih ada semacam kekecewaan dan juga perlawanan terhadap hasil pemilu khususnya Pilpres 2024. Mereka mengakui, mereka menghormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi, tetapi kan sekarang mereka menjalankan proses politik, ya. Kalau soal hadir tidak hadir dan kemudian apakah kemudian mereka bertemu dengan Prabowo atau tidak, itu saya kira proses politik. Dan kita sangat tahu ini kalau dari ucapan-ucapan dari para petinggi dari Gerindra, memang kelihatan sekali bahwa mereka berkepentingan untuk merangkul PDIP dalam pemerintahannya Prabowo Gibran. Tetapi bagi PDIP tentu saja hal itu agak sulit untuk dilakukan karena ada faktor Gibran di pemerintahnya Prabowo. Inilah saya kira yang menjadi ganjalan bagi PDIP, terus makanya mereka kemudian terus menunda-nunda atau mendelay pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, gitu, yang ini bisa jadi kemudian penyebab gabungnya PDIP dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau sebelumnya kan seperti dikatakan oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, bahwa pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu
sangat dimungkinkan akan terjadi setelah hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi belakangan kan kemudian ditunda lagi karena ada proses yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi satu lagi juga muncul pernyataan bahwa seperti dikatakan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basyarah bahwa ini pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu mungkin baru akan terjadi setelah ada rapat kerja nasional atau Rakernas PDIP pada tanggal 25 Mei. Nah, ini ini kan kita belum tahu juga hasil dari putusan Rakernas seperti apa. Kendati sebenarnya kita tahu bahwa di PDIP itu secara hierarki bahwa kewenangan memutuskan itu menjadi hak prerogatif dari Ibu Megawati. Tampaknya Ibu Megawati kali ini tidak ingin mengambil keputusan sendiri. Dia ingin mendengar dari para pengurus daerah, pengurus mulai dari cabang sampai DPD 1 ya, karena saya kira ini memang sebuah keputusan sangat berat gitu yang tidak bisa hanya diputuskan sendiri oleh Ibu Megawati tanpa mendengar pendapat dari berbagai pengurus di level bawah. Nah, dari level bawah ini nanti diharapkan mungkin akan dapat semacam kesimpulan langkah apa yang harus dilakukan oleh PDIP. Tapi kalau dari sisi demokrasi, saya kira memang kita mestinya mendorong PDIP itu terus mengambil jalur politik dengan menjadi oposisi dan kemudian tetap mengajukan hak angket. Soal menang atau kalah itu ya itu nanti urusan belakangan, karena kalau kita berdasarkan komposisi di parlemen saat ini memang agak berat bagi PDIP untuk bisa mengegulkan hak angket. Seperti kita ketahui bahwa hak angket itu kan syaratnya sebenarnya ringan ya, hanya cukup diajukan oleh 25 orang anggota DPR RI dan itu dari 2 fraksi. Saya kira itu mudah kalau mau katakanlah, karena sampai sekarang ini kan PKB seperti dikatakan oleh Muhaimin Iskandar ya masih tetap menginginkan hak angket itu bisa berjalan. Nah, tetapi kan persoalannya bukan hanya sekedar kemudian bisa goal atau tidak, tetapi ini yang paling penting adalah apakah nantinya itu bisa di rapat paripurna mendapatkan suara 50% plus 1. Kalau kita hitung-hitung suaranya dari yang tersisa, katakanlah kalau PDIP akan mengajukan hak angket, dia sekarang ini punya 128 kursi, nanti ditambah dengan PKS yang punya 50 kursi dan PKB itu 58 kursi. Jumlahnya ini memang tidak sampai 50% per 1. Nah, kenapa ini angkanya seperti itu? Ya karena Nasdem misalnya yang tadinya itu berada di kubu oposisi ini hampir dipastikan akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara PKB belakangan juga ada upaya-upaya untuk menarik PKB masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran kan. Sampai siang ini rencananya ketika ini rekaman diambil ini belum terjadi, tapi direncanakan itu Prabowo itu katanya akan berkunjung ke kantor DPP PKB, dan kalau kunjungan itu kan berarti ya sama dengan ketika Prabowo bertemu dengan Surya Paloh mengunjungi kantor Nasdem, dan waktu itu alasannya mengucapkan terima kasih karena Surya Paloh langsung mengucapkan selamat terpilih sebagai presiden kepada Prabowo. Nah, dengan PKB ini kita belum tahu apakah itu juga langsung seperti itu akan ada semacam kesepakatan untuk bergabung atau tidak. Tetapi memang kita melihat tanda-tanda bahwa saat Presiden Prabowo ini nanti ketika dia memimpin kabinetnya, dia ingin agar polanya itu nggak jauh-jauh seperti yang terjadi pada Presiden Jokowi, yakni parlemen itu dikuasai sepenuhnya oleh mereka. Dengan begitu berbagai program atau keinginan apapun termasuk membuat regulasi itu akan didukung sepenuhnya oleh parlemen. Kalau kemudian ada PDIP yang ada di luar parlemen bersama PKS katakanlah, walaupun jumlahnya juga tetap tidak banyak, tapi ini dinamikanya akan sangat seru ya, nggak mudah untuk meloloskan berbagai peraturan perundang-undangan begitu saja tanpa ditentang misalnya oleh PDIP dan PKS gitu. Nah, tetapi kalau kemudian PDIP itu ternyata memang tetap dalam posisi oposisi, saya kira kemudian Pak Prabowo berkepentingan untuk menarik partai-partai lain seperti katakanlah PKB yang memang sejak awal punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak
Prabowo, karena kita tahu kan sebelum kemudian akhirnya terbentuk koalisi Indonesia Maju seperti sekarang ini kan mereka sudah membangun koalisi bersama dengan PKB. Tapi pada waktu itu Muhaimin kan menginginkan agar dia menjadi calon wakil presidennya, karena tidak kunjung juga ditetapkan menjadi calon wakil presiden, kemudian koalisi antara PKB dan Gerindra itu bubar, dan kemudian kita tahu Muhaimin menyeberang ke koalisi perubahan dan kemudian ditunjuk menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Nah, ini kalau jadi artinya punya kedekatan lah dengan Pak Prabowo. Bagaimana dengan PKS? PKS sendiri sebenarnya kalau dengan Pak Prabowo ini juga sohib lama gitu ya. Mereka punya hubungan cukup dekat, karena pada Pilpres 2014 dan 2019 kan PKS itu konsisten mengusung Pak Prabowo. Hanya saja kemudian ketika Pak Prabowo pada tahun 2019 kemudian masuk bergabung dengan kabinetnya Pak Jokowi, PKS ditinggalkan di luar menjadi oposisi. Tetapi artinya tetap saja mereka punya kedekatan. Jadi kalau saya perkirakan kalau kemudian PDIP itu tidak berhasil ditarik masuk pemerintahan dan mereka lebih memilih berada di luar pemerintahan, ada kepentingan buat Pak Prabowo untuk menarik PKS bersama dengan PKB. Dengan begitu hanya menyisakan PDIP di luar pemerintahan. Nah, tapi apakah kemudian PDIP juga mau berada di luar pemerintahan sendirian? Itu yang sekarang menjadi tanda tanya sangat besar, karena seperti kita ketahui ada faksi-faksi yang pragmatis di PDIP yang menginginkan agar bergabung di pemerintahan. Kita bisa membayangkan kalau semua partai politik kemudian masuk bergabung dalam pemerintahannya Prabowo, dan tidak ada satupun yang di luar parlemen. Ini saya kira benar-benar apa ya, kita jadi pertanyakan apakah sebenarnya kita ini negara demokrasi atau negara apa sebenarnya, karena dengan Pilpres kemarin saja yang sangat curang itu kita juga bertanya-tanya sebenarnya tidak layak lagi kalau Indonesia disebut sebagai negara demokrasi, karena faktanya yang terjadi adalah ya ini negara tiran, karena penguasanya bisa mengatur bagaimana hasil pemilu seperti dia inginkan, bahkan dia juga bisa memaksakan anaknya itu menjadi wakil presiden. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.